Saudara merasa diberkati Tuhan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh kita harus bangga bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang rela mati bagi saudara dan saya pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak mati, tapi hidup di dalam kita, di dalam saudara dan saya pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendasari firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam Yesaya 53. Yesaya 53. Kita akan mulai dari ayat yang ketiga. Sudah mendapatkan amin? Yesaya 53. Kita akan baca sama-sama ayat yang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita baca lagi. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saudara, amin saudara. Mungkin kita melihat tuh, kenapa ada di perjanjian lama kisah Tuhan Yesus tertulis dalam Injil perjanjian baru. Saudara, Nabi Yesaya ini sudah bernubuat. Yesaya sudah bernubuat. Nabi Yesaya bernubuat. Sudah dituliskan sejak awal. Mulai kelahirannya hingga kematiannya anak domba itu ada, saudara. Apakah tergenapi? Apakah tergenapi, saudara? Tergenapi. Kalau kita boleh melihat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tergenapi semuanya. Disiksa, iya. Sampai dibunuh, iya. Sampai disabkan, iya. Karena siapa? Karena saudara dan saya, anak-anak pilihannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk jauh ke dalam, saya punya 3 cerita. Cerita yang pertama, dalam satu keluarga itu ada 3 anak.
Satu keluarga ada 3 anak. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Anak pertama ini sudah besar. Anak yang kedua ini masih SD kelas 1. Anak yang ketiga ini TK 0 besar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketiga anak ini ditinggal di rumah. Dan yang kedua dan ketiga itu melakukan eksperimen. Tepung mamanya dihambur-hamburkan. Nah, kemana mamanya? Mamanya sedang keluar. Yang pertama tadi dia ada di kamar. Kedua dan ketiga mereka ada di dapur menghambur-hamburkan tepung. Ketika mamanya datang, krek. Apa yang dikatakan yang pertama kali? Kakak, kenapa rumah bisa berantakan seperti ini? Kakaknya datang. Loh, Ma, aku udah tahu. Ayo bersihkan. Loh, Ma, aku tidak melakukannya. Yang melakukan adik nomor 2 dan nomor 3. Tapi apa yang dilakukan anak sulung ini? Apakah membantah orang tuanya? Dia tetap membersihkan, saudara. Tetap membersihkan apa yang disuruh mamanya. Jadi kesalahan adik-adiknya, dia yang membersihkan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada beberapa orang, mereka bersahabat. Katakan si A, si B, dan si C. Suatu ketika si B ini mendapatkan masalah besar, dan si B harus menanggung akibatnya. Akibatnya tidak main-main. Akibatnya hingga dia dikeluarkan dari pekerjaannya dan sampai dia tidak akan bisa diterima di perusahaan manapun. Apa yang dilakukan sahabatnya si A dan si C? Apakah dia akan menanggung wis si B tidak apa-apa wis, andai kata korupsi katakan begitu, tidak apa-apa wis, kesalahanku tak tanggung, biar aku aja yang tidak bekerja, kamu bekerja aja di perusahaanmu. Ternyata si A dan si C tidak berani menanggung. Itu cerita kedua. Cerita ketiga, ketika di luar ada seseorang yang jatuh tepat di depan mobilnya Bapak A, ya. Jatuh, tapi tidak terserempet. Tapi Bapak A ini tidak menabrak, tapi dianya terjatuh sendirian. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya mulai menghakimi. Kamu menabrak, ayo ganti rugi, ayo ganti rugi. Apa yang dilakukan Bapak ini? Saya gak kenal, kamu jatuh sendiri. Kamu jatuh sendiri, aku gak kenal, kan begitu. Dia jatuh sendiri karena ulahnya sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari 3 cerita ini, saudara, kita bisa melihat cerita pertama, kedua, dan ketiga, di mana mereka sama-sama menggantikan posisi dan menebus tebusan apa yang tidak mereka lakukan. Yang tetap melakukannya, cerita yang nomor 1. Cerita nomor 1. Karena apa? Karena yang berbuat itu adalah saudaranya. Saudaranya, saudara. Apapun yang dikerjakan adiknya,
ribet-ribet saudara. Seperti kakak dan adik, Vela dan Samuel. Samuel yang memberantakin mainannya, Vela yang membersihkan mainannya. Padahal yang salah adiknya, tapi Vela yang menanggung. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya ini ditanggung, ditebus. Walaupun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, karena dikatakan Tuhan Yesus adalah domba tak bercela dan tak bercacat. Tuhan Yesus mau menanggung setiap dosa saudara dan saya, bahkan seluruh dunia ini. Karena apa? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau cerita yang kedua ketiga belum tentu, karena mereka masih mempunyai kehidupan masing-masing. Urus sono, urusanmu. Aku punya keluarga. Saudara, hanya satu yang mau menebus hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Begitu cintanya, begitu sayangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara yakin kalau Tuhan Yesus sayang saudara dan saya? Loh, kok gak yakin? Saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama saudara? Yakin. Kurang mantap. Sekali lagi saya tanya, saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sayang sekali dengan saudara? Yakin. Yakin. Sekarang kita balik pertanyaannya. Saudara yakin bahwa saudara mencintai Tuhan Yesus? Yakin? Lagi saya tanya. Tak tambahin, saya tambahin. Saudara yakin tidak? Saudara yakin bahwa saudara mencintai Tuhan Yesus daripada segala-galanya? Yakin. Saudara, kalau kita memang sayang dengan Tuhan, loh, puji Tuhan loh saudara, Tuhan Yesus itu Bapa kita, Raja di atas segala raja. Kita sayang kepada Bapa, tapi terkadang kita lebih sayang dengan diri sendiri. Ada sebuah lagu saudara, coba Ivan diklik di keliningan malam inilah lagu ini menceritakan cintanya kita manusia kepada Tuhan. Kalau kita bisa meresapi, kalau kita belum bisa meresapi, dan kita boleh bertanya dalam diri kita, seberapa cintakah kita kepada Tuhan? Seberapa cintakah kita mengasihi Tuhan? Kita akan nyanyi sama-sama pelan-pelan saja. Segenap jiwa
Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Saudara, segenap jiwa cintaku abadi. Apapun keadaan kita tetap sekali Yesus tetap. Sekali Yesus tetap. Dikatakan pujaan hati. Kenapa kok pujaan hati? Kalau kita mempunyai suami, kalau kita mempunyai istri, dikatakan suami istri menjadi satu, belahan jiwa. Suami meninggal, istri meninggal, apa yang kita alami? Sangat terpuruk. Sama halnya, andai kata Tuhan pergi dari kita, bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita? Saudara, apalagi anaknya minggir dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Apa yang dirasakan Tuhan saat itu? Sedih. Novel katakan sedih. Kasih Bapa kepada anaknya, kasih anak kepada bapaknya. Saudara, saya pasti saudara sudah tahu kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib. Ya, salah satunya itu. Yang pertama karena menggenapi firman Tuhan. Di dalam Yesaya sudah tertulis, sudah dinubuatkan. Yang menggenapi Tuhan Yesus yang menggenapi. Di dalam Matius 16 ayat 23 saya bacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu, Petrus ini berkata, "Tuhan, gak mungkin toh Allah itu sampai memberikan murkanya kepada engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Nyala iblis." Karena Tuhan Yesus tahu ketika Tuhan Yesus lahir di dunia punya misi khusus, penggenapan firman Tuhan. Andai kata firman Tuhan tidak digenapi, sia-sialah hidup kita. Kita tidak ada yang menebus. Tuhan Yesus akan menggenapi apapun yang terjadi. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berdoa sampai meneteskan air mata yang sampai peluhnya itu berkelihatan darah. Itu karena stresnya. Karena stresnya di dunia medis katakan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Karena menggenapi firman Tuhan. Yang kedua adalah karena itu yang dikatakan menyelamatkan kita dari genggaman dosa. Saudara, andai kata Tuhan Yesus tidak menggenapi, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Kita masih terbelenggu. Kita tadi nyanyi di sini. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Kalau hidup kita tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita masih terbayang-bayang oleh dosa. Iblis itu mendakwa kita. Hei, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak berhak melayani Tuhan. Hei, bagaimana hidupmu? Saudara, hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah diselamatkan. Di dalam Markus 10 ayat 45 saya akan bacakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan
mendengarkan khotbah, ketika kita merayakan Natal, Tuhan Yesus itu tidak dirayakan seperti orang mewah-mewah, enggak, karena punya misi khusus, menyelamatkan kita dari genggaman dosa. Bukannya dilayani, tetapi Tuhan Yesus yang melayani, bahkan sampai memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Kita ini adalah tawanan, saudara. Untuk keluar harus memberikan tebusan. Dan seharusnya kita yang dipenjara, kita yang ditawan. Tapi karena Tuhan Yesus, hidup kita diselamatkan, saudara. Tuhan Yesus yang masuk menggantikan kita. Kalau kita lihat filmnya dicambuk sampai begitu merahnya, itu seharusnya kita. Karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, diperlakukan seperti itu. Yang ketiga, karena apa? Karena membelah tabir. Membelah tabir. Saudara yang terkasih Tuhan, dalam Matius 27 ayat yang ke-51, saya bacakan, saudara. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak Gembala pernah mengatakan bait suci itu ada beberapa, ya. Di sini saya katakan ada 3 bagian. Yang pertama pelatarannya, ruang suci, dan ruang maha suci. Yang terbelah ini adalah ruang suci dan ruang maha suci. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang bisa masuk ke ruang maha suci itu ada imam besar yang terpilih. Kalau tidak terpilih, mau coba-coba masuk, konsekuensinya mati, karena bukan pilihan Allah. Loh, jadi yang bisa ketemu dengan Allah orang terpilih dong. Iya. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya hanya mendengarkan apa yang dikatakan imam besar. Nah, kematian Tuhan Yesus, saudara, membelah tabir. Ketika tabir itu terbelah, menandakan terbelahnya penghalang antara Allah dengan manusia. Saudara pernah dengarkan lagu ini, ya? Tuhan hanya sejauh doa, ya kan? Loh, benar. Karena penghalang itu sudah tidak ada. Tuhan Yesus yang membelah tabir itu. Jadi kita ini insya Allah ngomongnya, kita ini bisa bertemu muka dengan muka, kita ini bisa berkata Bapa. Itu karena pengorbanannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mati sekali untuk selamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu kemarin kita juga perjamuan suci, betul? Hari ini juga. Kenapa kita harus mengingat setiap minggu pertama kita mengingat dengan makan roti dan minum anggur? Karena agar kita selalu ingat. Nah, kadang ini manusia kita tuh lupa. Nah, mana kuncinya? Lu lali tak belending. Nah, itu saudara, manusia. Agar kita selalu ingat, yang pertama kita itu harus selalu ingat bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus yang menebus kita. Jadi jadi tebusannya kita. Jangan sampai kita ini lupa. Terus diwenehi ati rogoro telo. Kita
sudah ditebus, diselamatkan, tapi kita lupa plus hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggantikan kita karena kedepannya kita tidak akan mendapatkan kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita melupakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang saudara, ini contoh dengan yang lain, saya sendiri. Terkadang saudara, ketika kita mulai masuk ibadah, kita mulai memegang roti dan anggur, jangan sampai, terkadang ini ya, saya sendiri terkadang pernah saudara, ketika mengangkat roti dan anggur, hatinya rasanya sepo, hanya diangkat, dimakan. Saudara, jangan sampai kita mengangkat roti hanya pandangan kosong. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang menebus hidup kita, yang tergantung di kayu salib itu Tuhan Yesus, bukan kita. Ketika kita makan roti itu yang melambangkan tubuh Kristus, seharusnya kita ingat, sebenarnya ini tubuhku yang dicincang di atas kayu salib, tapi digantikan oleh tubuh Kristus. Ketika minum anggur, kita harus ingat bahwa darah kita seharusnya yang menetes di situ dan kita mati. Tapi Tuhan Yesus yang menggantikan, tergantung di kayu salib, darahnya tercecer karena kita. Saudara, kalau kita mau lihat yang bawa Alkitab, di situ di antara kitab Maleakhi dan kitab Matius ada satu helai lembar kosong. Nah, saya pernah sampaikan ini pada anak SMP. Di situ selama 400 tahun Allah tidak berdialog dengan manusia. Di perjanjian lama Allah, kita lihat di situ mulai dari Kejadian dan Maleakhi, Allah itu berdialog kepada manusia. Tapi di situ diam. Lalu tiba-tiba masuk Matius, silsilah Tuhan Yesus. Terlalu besar dosanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, berikutnya adalah agar kita selalu ingat, kita ini miliknya. Coba bilang ke kanan kiri saudara, kamu miliknya Tuhan. Kok bisa? Coba kita buka sama-sama 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kita baca sama-sama, boleh ya? Boleh ya baca sama-sama ya? Haleluya. Ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sekarang lompat lagi 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berikutnya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan
lunas saudara? Lunas saudara? Lunas. Jadi kita miliknya siapa? Allah. Kalau bahasa sehari-harinya kita itu ada di pegadaian saudara. Kita itu ada di pegadaian. Yang nebus siapa? Tuhan yang nebus. Kalau yang nebus Tuhan berarti miliknya Tuhan. Kalau kita gadaikan ini tak gadaikan, tak tebus ini. Miliknya siapa? Milik saya. Kalau ditebus Michael, miliknya Michael. Tapi ini kita beda, kita yang nebus. Jadi saudara, jangan sampai kita sembrono. Jangan sampai kita sembrono mempergunakan hidup kita. Karena mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita miliknya Tuhan. Kalau anak sekolah minggu gini, hati-hati gunakan matamu, ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, kaki, tangan juga. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum bum. Saudara, mari kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya. Mulai dari ujung rambut ini sampai ujung kaki ini, itu adalah miliknya Tuhan. Karena kita ini hanya mampir, saudara. Kita ini hanya mampir. Kita ini ada di dunia fana. Kita pakai tubuh yang fana. Kita di sini mampir mobil, katanya begitu. Ada lagu Jawa begini, saudara. Prokoco podo elingo, urip ning donya ora langgeng. Kaya kembang singket ing ora-ora. Sedelok mekar endah, sedelok maneh alung. Wasana garing apa guna. Inilah manusia. Sedelok mekar, sedelok alung. Saudara, mari kita pergunakan baik-baik. Amin. Pergunakan baik-baik. Amin. Amin. Berikutnya yang ketiga, karena kita harus mengingat kalau kita sudah dimiliki, yang terakhir apa? Status kita. Nah, kalau di KTP ada ya katanya status lajang, status menikah. Nah, saudara, status kita ini apa loh? Kalau kita ini sudah dibeli, status kita miliknya Allah. Kita buka dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Coba dibuka Mas Iva. Nah, kita baca sama-sama, amin. Ayo baca sama-sama. Kita baca Alkitab. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah karena iman di dalam loh, status kita apa? Anak Allah. Coba dicolek. Kita ini anak Allah loh. Anak Allah. Kita ini anak Allah. Status kita ini bukan lagi tawanan, tetapi anak Allah. Nah, saudara, tetapi harus diingat, kacang orang ninggalake. Kalau kita anak Allah, jadi karakter kita harus seperti Allah. Karakter kita harus seperti Allah, karena kita anak Allah. Amin. Semua masih belajar sempurna seperti Yesus. Iya, ya kan saudara? Kalau hidup kita ini bukan milik kita lagi dan status kita anaknya Allah, jadi lagu kita gimana? Suka-sukamu Tuhan, ya kan? Suka-sukamu, nah, saudara. Suka-sukamu Tuhan, guys. Coba
kita sebagai orang tua, nah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mendidik anak-anak kita, mau yang terbaik apa yang terjelek? Terbaik dong, kan begitu. Jadi ketika mendidik anak, kita pasti pilihkan yang terbaik. Apapun itu prosesnya yang terbaik. Saudara, sama. Tuhan Yesus mau membentuk kita ini sesuai menjadi keinginannya, sempurna, tak bercela, tak bercacat. Tetapi yang dikatakan itu tadi, prosesnya loh, kita harus terima proses itu. Karena dikatakan suka-suka Tuhan. Kalau kita mau diberi seperti apa, terima prosesnya Tuhan. Ketika kita menerima prosesnya Tuhan, tanpa protes di situ ada progres. Amin. Amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kematiannya sudah menyelamatkan kita, dan pada hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memperingati kebangkitannya. Kebangkitannya biasa-biasa Bu, ke gereja kita pasca merayakan itu. Setelah itu sudah kita pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitannya itu memulihkan. Kebangkitan Tuhan itu memulihkan, saudara. Memulihkan apa? Yang pertama, memulihkan iman yang tergoncang. Kalau kita mau melihat Petrus di situ, ketika Tuhan ada, Petrus itu yang sayangannya Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus ikut melangkah, dia ikut ngintil, saudara. Dan Petrus ini imannya tergoncang karena Tuhan Yesus saat itu tidak bersama-sama dengan mereka. Awalnya Petrus ini kokoh, Tuhan, aku akan membela engkau. Katakan Tuhan Yesus apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sudah dikasih Tuhan, imannya tergoncang. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati, Petrus ini yang awalnya penjala ikan, lalu ditunjuk Tuhan Yesus, ikutlah aku Tuhan. Petrus ikut. Nah, Petrus ikut ini ketika perjalanannya Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, loyo dia. Imannya tergoncang, balik lagi. Dia penjala ikan lagi, saudara. Penjala ikan lagi, saudara. Di dalam Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara, imannya goncang karena Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Awal mulanya mereka ikut tanpa membawa apa-apa. Ketika Tuhan Yesus tidak ada, dia bimbang, khawatir. Ini nek gak percuma opo. Saudara, walaupun saat ini kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus harus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Yang bersama dengan kita adalah Roh Kudus, saudara. Walaupun kita tidak melihat, tapi percayalah, iman kita tidak boleh goyah. Apapun yang terjadi, entah itu ada kebakaran, entah masa, iman kita jangan goyah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tak
keselamatan saudara. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jangan sampai tiket saudara ini ku berikan, dan ketika hari hanya datang, kita ketayalan cari tiket masuk kerajaan surga. Jangan sampai iman kita goyah. Oleh sebab itu, kebangkitannya Tuhan Yesus itu memulihkan iman yang tergoncang. Benar gak sih? Mesias ini hidup. Teman gak sih? Kok dan dicuri, saudara? Hidup. Memulihkan iman yang tergoncang, saudara. Berikutnya, memulihkan panggilan yang padam. Semula Petrus lagi nih, saudara. Semula Petrus berapi-api ikut mengiring Tuhan. Aku ikut engkau Tuhan, aku melayani engkau. Ternyata di perjalanannya apinya hilang, saudara. Apinya hilang. Api pelayanannya hilang, saudara. Panggilan pelayanannya hilang. Semula saya katakan tadi, Petrus penjala ikan menjadi penjala manusia, dia balik lagi menjadi penjala ikan. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri pada Petrus, dia sadar, Petrus sadar, dia kembali lagi ke pelayanannya, menjala manusia. Saudara, mari jangan sampai api itu padam, karena Kristus sudah bangkit. Jangan sampai api Roh Kudus kita padam. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kalau kita melihat manusia, kita akan kecewa. Tapi kita lihat Yesus. Kita lihat juru selamat kita yang mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Nanti percuma, saudara. Kalau hidup kita tambah merosot, percuma. Percuma Tuhan Yesus menyelamatkan kita, percuma, saudara. Mari, saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia memulihkan setiap panggilan yang padam. Yang terakhir, saudara, memulihkan kasih yang setengah-setengah, atau dikatakan suam-suam kuku, karena kegagalan Petrus lagi, saudara. Petrus gagal. Sampai dikatakan ketiga kalinya di Yohanes, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Saudara yang kasih dengan Tuhan, di sini Petrus ini nggak yakin, suam-suam kuku, iyo nggak sih. Karena pertama Petrus itu menyangkal Tuhan ketiga kalinya. Sebelum menyangkal Tuhan, Petrus ini gagal juga. Gagalnya apa? Disuruh berjaga-jaga, tapi Petrus ini gagal berjaga-jaga. Saudara, ketika saudara dan saya ditanyai sama Tuhan Yesus, saudara, bukan saudara ya, kalau Tuhan Yesus panggil saudara kan anak-anak, anak-anakku, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab apa, saudara? Kita jawab apa, saudara? Ya, aku mengasihi engkau, Yesus. Ditanya lagi sama Tuhan Yesus, anak-anak, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab apa? Ya, Tuhan Yesus. Ditanya lagi sekali lagi, anak-anakku, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab, iya Tuhan Yesus. Diyakinkan kita ini, kasih kita yang setengah-setengah, kasih kita yang separuh, kasih kita yang suam-suam kuku, gak panas, gak dingin, akan dijadikan menyala karena pernyataan Tuhan Yesus. Saudara, sekarang bagaimana hidup kita? Apakah kita mengasihi Tuhan?
dikasihi Tuhan? Amin. Amin, saudara. Iya. Jangan sampai pengorbanannya sia-sia. Jangan sampai cintanya Tuhan itu dikatakan cintanya separuh. Tuhan menyatakan cinta, I love you anakku. Ah Tuhan alay. Saudara, hatinya Tuhan itu dikasihkan kepada kita. Kitanya yang nolak. Saat ini Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, tangkap apa yang diberikan Tuhan. Tangkap hatinya Tuhan. Ketika Tuhan berikan nyawanya, tangkap itu saudara. Ketika Tuhan berikan hatinya kepada kita, saudara dan saya, tangkap hatinya Tuhan. Tuhan akan pulihkan iman-iman yang tergoyah.